Ya, kita ada satu lomba lagi yang door to door. Selamat siang, Bu. Nggih, agak maju sini aja dengan ya jaga jarak. Maskernya ini ada masker nggak, Bu? Kira-kira. Ada, barusan dibuka ini tadi. Bisa dimakikan mungkin? Bisa. Ya. Jauh ngambilnya. Oh, gitu. Ya, disembunyikan aja. Nggih, ini ada pembagian beras, Bu. Ini atas nama siapa, Mbak? Ini atas nama Terus. Bapak Rudianto. Bapak ya yang. Ya, tapi bapaknya tidak ada di rumah, jadi diwakilkan sama ibunya. Oke, di daftar memang Atas ada. nama Bapak Rudianto ya. Oke, silakan. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Simbolis lagi Bapak Rudianto ya. Ini dengar dalamnya niki ya. Oke. Kuat nggih, Bu? Atau satu yang 5 kilo aja, Pak? Enggak kuat 10 kilo langsung. Simbolis aja ya. Iya, ini mau diterima silakan. Ya, nggih. Kuat 10 kilo, Bu. Nggih. Atau Kuat. Iya. Bismillah. Ya. Mudah-mudahan barokah. Amin. Nggih, bermanfaat masa pandemi ini nggih, Bu, sehat nggih. Ya. Selain mendapatkan beras, jenengan dapat apa saja? Dulu itu dapat saya ya. Iya. Dapat, tapi sekarang sudah enggak, sudah beberapa bulan enggak. Apa beras sama telur sama apa itu? Sayur. Oh, Ya. yang Tapi sekarang bantuan sudah enggak. non tunai ya. Oh ya, BPNT ya. Iya, Oh, sudah nggak terima itu. sudah. Kalau yang BST terima? Enggak, Oh, nggak terima. enggak terima. Oh, yang 300.000 juga tidak terima ya. Dari dulu juga nggak terima ya. Enggak nerima. Oh, berarti di dalam posisinya hanya beras saja ya. Heeh, beras. Nah, yang menarik gini, Mbak, ada yang BN ditaruh nggak apa-apa, Bu, kalau berat gini. Ya. Ada yang menerima bantuan pangan non-tunai BPNT, ada yang BST, ada yang PKH ya ini ya. Yang PKH. Nah, ini menurut jenengan ya, ada yang double, ada yang tidak, ada yang hanya ini saja, ada yang double. Itu mekanisme seperti apa kira-kira menurut jenengan gitu. Artinya apakah semua yang mungkin semi mampu seperti ini, kalau kalian kan bagunya kan bagus begitu, cukup beras saja. Tapi kalau kondisinya miskin itu dapat 2 gitu. Kalau jenengan bantuan lapangan saja maksud saya Ya. gitu. Kalau menurut saya dari saya sendiri Ya, dari saya sudah pribadi, kalau beliaunya ini sudah mendapatkan BST, itu kalau untuk yang bantuan beras seperti ini namanya keluar, itu kalau menurut saya sendiri lebih baik dialihkan ke yang lain seperti itu. Iya. Tapi karena memang data itu dari Kemensosnya itu satu orang ini bisa mendapatkan 2 sampai 3 jenis bantuan. Tapi rumah mampu begitu gitu ada. Betul, ada yang seperti itu. Rumah kategori mampu ada. Nah, kalau ternyata kondisi seperti itu yang bisa melakukan verifikasi atau usulan RT RW ataukah baru diusulkan dihapus satu saja atau bagaimana mekanismenya? Kalau untuk usulan itu sebenarnya usulan dari RT RW-nya, nanti RT RW kita naik ke kelurahan, nanti kelurahan kita cross check ulang, kita kirim ke Dinsosnya. Oke, ya, kembali ke Pak Widodo lagi, nanti terakhir Pak Lurah. Pak Widodo, jika ada temuan tadi ya, banyak yang mungkin di sini Pak ngiyup aja Pak, bergantian tempatnya. Iya. Kalau ada yang anggaplah mampu lah ya, secara dia masih bekerja tapi mungkin tidak UMR atau apa begitu ya, atau mungkin ya tetap bekerja UMR dan sebagainya tetap menerima. Nah, yang berhak mengkomplain ini siapa? RT RW atau warga atau bagaimana? Jadi ketika permasalahan itu terjadi itu RT RW yang komplain. Karena data itu dari kita atau dari kecamatan itu berupa PDF. Jadi ketika permasalahan itu terjadi di bawah, artinya yang komplain RT, loh ini sudah saya verifikasi, artinya ini sebenarnya sudah tidak berhak itu. Jadi kita hanya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mingdu tadi. Jadi kita pengaliannya melalui ada pernyataan. Kalau memang di sana ditemukan, saya sendiri menemukan satu kakak ada 2 yang menerima, artinya suami istri. Ini yang gitu ya? Iya, jadi lucu gitu loh. Dari suaminya muncul? Iya, ini juga muncul. Ini terjadi saya temukan di kelurahan ketika saya membantu Ning Mindu untuk mendistribusikan, itu yang terjadi. Jadi salah satu kita pilih. Jadi harapan kita data itu supaya terupdate, benar-benar terupdate untuk benar-benar bantuan ini tepat sasaran, artinya penerimanya tepat sasaran, itu aja. Gitu, oke. Nah, jika orang ini anggaplah mampu, kemudian
sama Pak RT-nya dikomplain bahwa oh sampean mampu wis gak perlu. Terus dia oh jelas Pak aku minta tetap dimajukan. Itu bagaimana jika terjadi? Itu mungkin kita juga membantu untuk secara apa ya menyampaikan apa kekeluargaan, artinya persuasif, artinya masih ada yang layak dibantu daripada jenengan gitu. Jadi kita secara apa nggih, hubungan itu kita melakukan pendekatan, mungkin pada malam hari kita sowan ke Pak RW dan warga itu dipanggil ke balai, itu kita lakukan artinya hubungan itu persuasif, menyampaikan bahwasanya masih ada yang layak dibantu daripada jenengan. Kalau jenengan berkenan, insya Allah ini jenengan bisa bermanfaat bagi masa yang lainnya. Gitu. Bisa apa tidak? Dia tetap aja nerima, artinya duitnya itu diterima karena kan sudah masuk daftar nggih. Kemudian dia ya mungkin dengan ajakan atau dengan dia secara personal memberikan sendiri kepada orang yang kita itu nggak masalah. Itu pernah. Ya. Itu pernah terjadi di RW-nya sendiri. RW-nya sendiri. Pak RW-nya itu menerima. Artinya Pak RW ini sebagai penerima manfaat. Mungkin dengan kesadaran beliaunya, ini akhirnya diterimakan ke warganya. Ini sudah terjadi. Iya. Mekanisme kan daripada bingung ngerubahi data. Jadi nggak apa-apa diterima ke semua. Iya. Nanti yang mampu-mampu diajakin untuk dikasihkan ke ini hal semacam ini yang jadi nantinya menjadi suri toleran dan contoh. Ya. Ini yang pernah terjadi di Kelurahan Asmorowo. Jadi waktu itu memang data ini data lama, artinya muncul kembali. Nah, ketika dia menjabat selaku ketua RW, dia merasa aku mampu. Akhirnya dia memang mengambil, cuman dikembalikan ke warga yang memang tidak layak lah. Maksudnya mungkin penerima manfaat yang benar-benar tepat sasaran. Terakhir Pak Lurah, monggo Pak Lurah pesan-pesannya apa saja nih, jenengan kan hanya fasilitator ya pada posisi ini. Ketempatan saja, nama sudah ada, hanya mendistribusikan saja bantunya. Nggih, terkait monggo silakan apa masalah data yang tadi, apakah nanti Pak RW mau menambahkan Pak RW ini durasinya sudah mulai tipis ini ya. Pak RW, pertanyaannya sama dengan Pak Widodo. Pak Widodo tadi saya tanyakan adalah bagaimana jika yang menerima ini masih kategori mampu, tutup sampai hidung Pak. Nah, bagaimana pendekatan ini? Gini Pak, saya cuma terima kasih ya. Jadi terkait dengan data ini saya sebenarnya selaku RW, saya itu sangat prihatin. Karena apa? Apa yang selama ini saya terima itu semua itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi seperti ada tadi Ibu, kami tadi. Itu orang tuh nggak punya dan janda sudah nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Jadi sampai kemarin itu ada bantuan dikit kita kasih, itu alhamdulillah bisa pakai untuk bayar listrik. Dan keluarga juga nggak ada yang perhatian juga. Jadi daftar juga nggak ada. Ada. Jadi saya menginginkan ke depan pemerintah itu harus selektif, objektif gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa nggak jika di nama itu adalah orang yang mampu, nggak apa-apa diberikan, tapi diajak diterima, kemudian disedekahkan gitu orang yang tidak terima, itu bisa bantu? Itu seribuannya satu ya, yang seperti itu. Jadi yang banyak, sedang yang kaya-kaya punya gudang itu dapat, kemarin itu diminta untuk anak aja nggak dikasih. Coba aja untuk sedekah nggak mau. Lah ini makanya saya pamit protes ke dinas sosial. Gimana masalah ini? Ini sudah apa kalau belum? Menarik ya, kalau dia mau sedekah aja selesai. Iya harusnya, tapi jarang seperti itu. Hanya 1.000 satu orang. Cuma dipek akhirnya. Iya, langsung langsung bawa pulang. Iya. Baik. Terakhir Pak Lurah, monggo sambutan aja lah. Boleh normatif, boleh menanggapi atau apa saja, saya bebaskan untuk Pak Asnawi. Alhamdulillah, terima kasih bahwa dengan adanya teman-teman kita di sini ikut turba ke bawah adalah bentuk kami bersyukur dan juga bisa dekat dengan warga masyarakat kita, dan juga kita juga memberikan kewenangan sih untuk misalnya ada yang kaya atau mungkin ada yang mampu atau mungkin yang dan sebagainya, yang ada kebutuhan yang khusus dan sebagainya. Inilah yang kita harus gandeng Pak RT, Pak RW Pak, karena warga itu dekat dengan beliau-beliau ini daripada kami. Tetapi kami pun juga dengan LPMK ada bentuk namanya ngopi bareng, itu sudah kita lakukan. Jadi dengan itulah kita bisa tahu permasalahan. Itu yang bagaimana pemancangan dan sebagainya. Tentunya kita teman-teman dari LPMK, RT RW sering cangkruan di kantor kami,
sehingga dengan adanya ruang LPMK itu kita bisa terselesaikanlah permasalahan di wilayah. Itu aja yang saya Matur suwun Pak Lurah, Bapak-bapak diskusinya matur suwun. Semoga menjadi manfaat dan menjadi informasi bahwa realitanya seperti ini. Matur suwun, kita akhiri tos tapi nggak nempel Pak. Tosnya